Perkenalkan, nama saya Okta Fikriani, saya dari kelas 5G dengan NIM I1I019251, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Mataram. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai materi dari kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran ke-1, dengan muatan materi yaitu panas dan perpindahannya. Adapun kompetensi dasar dalam tema 6 subtema 1 pembelajaran ke-1 ada dua mata pelajaran, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu IPA, adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.6 menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua 4.6 yaitu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Yang selanjutnya yaitu Bahasa Indonesia. Nah, di sini terdapat dua kompetensi dasar. Yang pertama, 3.3 meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Yang kedua yaitu 4.3 menyajikan ringkasan teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Nah, selanjutnya di sini terdapat indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator yang pertama yaitu dari mata pelajaran IPA. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.6.1 yaitu menjelaskan pengertian dari perpindahan kalor. Yang kedua, 3.6.2 memahami jenis perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, 4.6.1 yaitu menjelaskan perpindahan kalor yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir, 4.6.2 yaitu mendiskusikan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Nah, selanjutnya yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu indikator pencapaian kompetensinya adalah 3.3.1 menjelaskan ciri teks penjelasan atau eksplanasi. Yang kedua, 3.3.2 mengetahui langkah-langkah meringkas teks bacaan. Yang ketiga, 4.3.1 membuat ringkasan teks penjelasan atau eksplanasi dengan tepat. Dan yang terakhir, 4.3.2 menuliskan ringkasan teks penjelasan atau eksplanasi dengan kosakata yang tepat. Nah, selanjutnya juga di sini terdapat tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran dari dua mata pelajaran tersebut yaitu yang pertama IPA. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan mengamati gambar siswa dapat menjelaskan pengertian dari perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, maupun radiasi dengan benar. Nah, yang kedua yaitu melalui diskusi, siswa dapat menyebutkan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, melalui percobaan, siswa dapat menjelaskan perpindahan kalor dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu melalui diskusi, siswa dapat menyampaikan perpindahan kalor dengan tepat. Nah, selanjutnya yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui pengamatan, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri teks eksplanasi dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan, siswa dapat menyebutkan langkah-langkah meringkas teks eksplanasi dengan benar. Nah, yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat meringkas teks eksplanasi dengan tepat. Dan yang terakhir yaitu dengan menulis, siswa dapat meringkas teks eksplanasi dengan kosakata yang tepat. Nah, selanjutnya di sini yaitu muatan materi tentang IPA, yaitu perpindahan kalor. Nah, di sini ada beberapa poin dari perpindahan kalor, yaitu yang pertama, pengertian perpindahan kalor, yang kedua yaitu jenis-jenis perpindahan kalor, dan yang ketiga yaitu perpindahan kalor yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu pengertian perpindahan kalor. Nah, di sini pengertiannya yaitu panas atau kalor merupakan suatu energi yang berpindah yang diakibatkan oleh perbedaan suhu. Nah, satuan internasional dari kalor ini yaitu Joule. Panas bergerak dari daerah bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu rendah. Tiap-tiap benda itu mempunyai energi dalam berhubungan dengan gerak acak dari atom-atom ataupun molekul penyusunnya. Kalor tersebut bisa mengubah suhu suatu zat. Misalkan saat seseorang tersebut membuat teh hangat, maka
mereka bisa mencampur air panas dengan air dingin agar teh tersebut menjadi dalam kondisi yang hangat. Nah, saat pencampuran air panas serta air biasa ataupun dingin tersebut, maka air panas itu melepaskan energi, sedangkan air dingin tersebut menerima energi panas tersebut. Nah, selanjutnya yaitu benda-benda yang berada di sekitar kita, ada yang menghantarkan panas dan ada juga yang tidak menghantarkan panas. Nah, benda yang bisa dapat menghantarkan panas tersebut disebut dengan konduktor. Contohnya yaitu tembaga, besi, air, timah, dan juga aluminium. Nah, sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Contohnya yaitu plastik, kayu, karet, kertas, kain, ban, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini yaitu ke poin yang kedua, jenis-jenis perpindahan kalor. Yang pertama yaitu konduksi. Yang kedua yaitu konveksi dan yang ketiga yaitu radiasi. Konduksi itu sendiri merupakan suatu perpindahan panas yang melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Nah, dalam artian perpindahan panas atau kalor ini pada suatu zat itu tidak disertai dengan adanya perpindahan pada partikel-partikelnya. Yang kedua yaitu konveksi, merupakan suatu perpindahan panas dengan melalui aliran yang zat perantaranya itu juga ikut berpindah dan juga mengakibatkan merambat, terjadilah suatu konveksi. Konveksi tersebut terjadi pada zat cair dan zat gas. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, radiasi. Radiasi merupakan suatu perpindahan panas tanpa zat perantara. Nah, radiasi tersebut biasanya disertai dengan cahaya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor ini contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama konduksi. Contohnya yaitu knalpot yang menjadi panas pada saat mesin motor dihidupkan. Nah, yang kedua yaitu mentega yang dipanaskan pada wajan yang menjadi meleleh. Nah, yang ketiga yaitu tutup panci yang terasa panas saat panci itu digunakan. Nah, selanjutnya pada contoh perpindahan kalor pada perpindahan kalor konveksi. Yang pertama yaitu gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Yang kedua yaitu gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai dan lainnya ketika dipanaskan. Yang ketiga yaitu terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, yang terakhir yaitu contoh dari radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu panas matahari yang sampai ke bumi walaupun dengan melalui ruang hampa. Yang kedua yaitu tubuh terasa hangat pada saat berada di dekat sumber api. Yang ketiga yaitu pakaian menjadi kering pada saat dijemur di bawah terik matahari. Nah, selanjutnya yaitu kita ke materi dari bahasa Indonesia yaitu teks eksplanasi. Nah, di sini ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pengertian dari teks eksplanasi. Yang kedua, jenis dan struktur teks eksplanasi. Yang ketiga yaitu ciri teks eksplanasi atau penjelasan. Yang keempat yaitu tujuan dari teks eksplanasi. Nah, yang pertama, pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan akibat dan proses. Nah, adapun dari jenis dari teks eksplanasi yaitu yang pertama teks eksplanasi sekuensial, yaitu teks eksplanasi yang di dalamnya berisikan rincian yang bertahap sebuah fenomena. Misalnya seperti yang terjadi pada siklus kehidupan rantai makanan
metamorfosis, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu teks eksplanasi kausal. Nah, di sini teks eksplanasi kausal ialah teks eksplanasi yang ada di dalamnya berisikan asal muasal atau sebab perubahan yang terjadi pada suatu hal secara bertahap. Misalnya tahapan terjadinya gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu teks eksplanasi teoritis. Nah, di sini ialah teks eksplanasi yang ada di dalamnya berisikan spekulasi kemungkinan yang bisa saja terjadi di balik sebuah fenomena alam. Nah, selanjutnya teks eksplanasi faktorial. Nah, di sini teks eksplanasi faktorial dan konsekuensial adalah teks eksplanasi yang di dalamnya berisikan efek serta hasil dari sebuah proses. Misalnya, seperti yang ada pada ilmu pengetahuan tentang sebab berubahnya iklim, efek terjadinya kolonialisasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu struktur dari teks eksplanasi. Di sini ada 3 struktur. Yang pertama, pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Nah, pernyataan umum tersebut ialah bagian yang berisi tentang penyampaian topik atau permasalahan yang menerangkan proses kenapa sih serta bagaimana sih suatu fenomena entah itu kejadian alam ataupun sosial. Nah, yang kedua yaitu deretan penjelas. Nah, di sini ialah bagian yang isinya tentang urutan proses terjadinya sebuah fenomena berdasarkan urutan waktu atau urutan proses. Nah, yang terakhir itu interpretasi, yaitu bagian penutup yang pada umumnya berisi mengenai penegasan atau kesimpulan dari struktur-struktur yang di atas tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, di sini ciri-cirinya yaitu apa yang diulas di teks eksplanasi semuanya didasarkan pada kenyataan tanpa ditambahi pendapat dari orang yang membuat teks. Nah, yang kedua yang dibahas ialah kejadian-kejadian yang sifatnya keilmuan atau terdapat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak mencoba untuk mempengaruhi orang yang membaca untuk percaya terhadap apa yang dibahas. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu tujuan teks eksplanasi. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca agar dapat memahami tentang suatu fenomena yang terjadi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.